Kisah seorang perempuan yang suka melacur, berzina hingga dia hamil dan kemudian membunuh anaknya. Bagaimana kisahnya setelah dilaporkan kepada Rasulullah SAW? Bagaimana tanggapan Rasul? Mari kita simak dalam kitab Min Tanbihul Ghafilin yang diceritakan oleh Syekh As-Samarqandi. قال الفقيه رضي الله تعالى عنه حدثنا أبي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الحسين الفراء عن أبي بكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. Ini dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال. Abu Hurairah berkata, kharajtu dzata lailatin ba'dama shallaitu al-isya al-akhirah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya keluar satu malam setelah saya melaksanakan sholat Isya bersama Rasulullah. Fa'idzan ana bi'imra'atin muntaqibah. Tiba-tiba saya bertemu dengan seorang perempuan yang menutupi wajahnya, qa'imah 'ala thariq, dan berdiri di pinggir jalan. Faqalat ya Abu Hurairah inni qad irtakabtu dzamban 'aziman. Wahai Abu Hurairah, aku telah melakukan dosa besar. Fahal li min taubatin? Apakah aku masih bisa bertobat? Tanya si perempuan itu. Faqultu, maka aku bertanya, kata Abu Hurairah, wa ma dzambuki? Apa dosamu? Qalat, maka dia menjawab, inni zanaitu wa qataltu waladi minaz zina. Saya berzina dan saya telah membunuh anak yang lahir akibat perzinahan itu. Faqultu, maka aku menjawab, kata Abu Hurairah laha, kepada perempuan itu, halakti wa ahlakti. Kau celaka dan kau telah mencelakakan. Kamu celaka dan kau telah berbuat celaka, mencelakakan orang lain. Wallah ma laki min taubatin, demi Allah kau tidak bisa bertobat lagi, tidak ada lagi pintu taubat untukmu. Qala fasyahiqat syahqatan wa kharat mausyian alaih. Kemudian perempuan itu menjerit-jerit, lalu ia jatuh tersungkur dan pingsan. Wa madaitu, dan aku berlalu, aku biarkan, kata Abu Hurairah. Wa qultu fi nafsi, dan aku berkata dalam diriku. Setelah pulang, dibiarkan perempuan itu dengan fatwanya. Kemudian Abu Hurairah masih kepikiran. Kemudian dia mengatakan, afta yufti ufti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Saya telah memberi fatwa sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah kita, tengah-tengah kami, masih hidup maksudnya. Falamma asbahtu, setelah pagi, gadautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah inna imra'ata istaftatni al-barihah fi kadza wa kadza. Ya Rasulullah, tadi malam ada seorang perempuan minta fatwa kepadaku dalam masalah ini. Maksudnya dalam masalah perzinahan dan pembunuhan terhadap anaknya. Wa inni aftaituha bi kadza wa kadza, dan saya telah memberikan fatwa begini-begini. Maksudnya tidak ada pintu lagi tobat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anta wallahi ya Abu Hurairah halakta wa ahlakta. Demi Allah, engkau Abu Hurairah yang telah celaka dan mencelakakan. Aina kunta ya Abu Hurairah an hadhil ayah? Di mana engkau wahai Abu Hurairah? Kenapa engkau lupa terhadap ayat ini? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athaman yud'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana wa illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70, bisa dicek kembali.
dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya ia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan ia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat. Nah ini, dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Jadi illa man tabah wa amana wa amila amalan sholihan, dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi setelah mendengarkan sabda Rasulullah seperti itu, dibacakan ayat seperti itu, bagaimana kemudian respon Abu Hurairah? Qala fa kharajtu min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana a'du fi sukakil Madinah, dan saya berlari-lari di jalan-jalan kota Madinah. Wa aqulu man yadulluni ala imratin istaftatni al-bariha fi kadza wa kadza. Ayo, siapa kalian di antara kalian yang bisa menunjukkan aku mana seorang perempuan yang tadi malam telah minta fatwa kepadaku tentang masalah ini. Terus Abu Hurairah mondar-mandir ke sana kemari mencari perempuan itu seperti orang kebingungan karena sudah mendengar sabda dari Rasul. Anak-anak mengatakan bahwa Abu Hurairah sudah gila. Idza kana al-lailu laqituha fi dzalikal mautin fa'alamtuha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana al-lailu, sehingga ketika sudah malam saya bertemu dengan perempuan itu di tempat tersebut, maka aku memberitahukannya tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kepada saya, innalaha at-taubah, bahwa dia masih terbuka pintu taubatnya. Maka dia kemudian menjerit dengan satu jeritan minasyurur, karena bahagia. Waqala, dan kemudian dalam kebahagiaan itu dia mengatakan, innali hadiqatan, saya punya sebuah kebun yang bagus, wa hiya shadaqatun lil masakin, dan dia semuanya saya sedekahkan untuk orang-orang miskin, kafaratan lidzambi, sebagai kafarat penebus atas dosa-dosaku. Ya, tentunya juga sebagai wujud syukur bahwa pintu taubat masih terbuka atas dosa dan kesalahan besar yang telah dilakukan. Kisah ini juga mengandung pesan bahwa bagaimanapun kita, dalam kondisi apapun kita, tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah. Kita harus menyadari bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, dan terus siap menerima tobat selama kita masih mau bertobat. Silakan simak materi-materi tentang tobat di edisi sebelumnya sebagai bagian dari makom pertama dalam perjalanan seorang menuju Allah, dalam suluk perjalanan seorang salik menuju Allah, dan itu merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan ketika mereka melakukan perjalanan menuju Allah, yaitu membersihkan dirinya secara batin dan zahirnya juga. Nah, ini menggambarkan sekali lagi adalah pentingnya kita untuk bertobat. Dan sekali lagi, sebagaimana sudah saya sampaikan pada edisi sebelumnya, bahwa Allah itu sangat senang sekali kepada orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat senang kepada orang-orang yang bertobat. Dan orang yang bertobat kaman la dzamba lahu, at-taibu kaman la dzamba lahu. Orang yang tobat seperti dia tidak mempunyai dosa. Ya, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah dibahas pada edisi. Jangan malas, kalau jika sedang santai, mohon untuk klik di edisi-edisi sebelumnya tentang tobat. Dukung terus channel saya ini biar saya semakin punya amunisi untuk terus mengembangkan kajian-kajian tentang hazanah-hazanah keislaman, terutama yang terkait dengan akhlak tasawuf. Hadanallahu ya jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.